Ini mau panjang mau pendek ya? Panjang. Ini pejabat senang yang panjang. Makanya ibu kalau pengen memperpanjang silaturahim banyakin, betul ibu? Betul ibu? Makanya kalau misalkan kagak mau silaturahim, umurnya biasanya begitu adanya. Mudah-mudahan siang sore ini hadir di sini semuanya umurnya pada panjang semuanya, berkah semuanya, manfaat semuanya, dunianya manfaat, insyaallah akhiratnya mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati yaitu ketua RW yang dari Sampingan. Ya, Masya Allah. Kita doakan saya tetap panjang umur Pak RW. Mudah-mudahan jadi RW sudah hidup ya. Amin. Ada bidinya berarti di sini. Mana bidinya? Mana bidinya? Terus bidin aja pinter nih. Soleha nyata istrinya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Pemilik kaki 11. Mana yang berapa itu? Ya, 11 bisa. Berapa? Ayo mas kalian yang berbahagia yang saya hormati, ketua RT 01 sampai RT 06 ada ya? Mana ada? Oh, RT semua ya? Maksudnya saya tidak banyak mudah semuanya Pak RT semuanya. Memang pejabat itu nggak akan terhormat kalau nggak ada RT. Presiden kalau nggak ada RT jadi pemerintahan, betul ya? Makanya hargai RT nih. Jangan sampai kita kuburin kalau dia mau mati ya. Jemaah sekalian berbahagia semuanya yang nggak bisa saya sebutkan. Ini nama majelis taklimnya apa namanya? Al-Istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibunya nanti Ramadan bukan nyiapin lebaran tapi nyiapin ibadah Ramadannya. Tapi banyaknya ibu-ibu bukan nyiapin Ramadannya tapi nyiapin lebarannya. Betul? Kira-kira yang disiapin puasa apa lebarannya? Benar. Itu yang beli baju baru apa bukan baru? Baju baru. Ini baju yang murah di mana yang di TikTok ada begitu ya? Yakin ini belinya yang di TikTok yang murahan ya? Oh, beli baju yang murah di TikTok apa di Tokopedia ibu? Karena abang capek bu, terbatal puasanya. Nah yang saya hormati semuanya yang gak bisa disebutin semuanya, yang saya hormati juga tim wakaf Quran. Alhamdulillah kita kedatangan tim wakaf Quran. Semoga nanti kita bisa diketuk hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendermakan sebagian harta kita untuk membelikan Al-Quran dan kemudian kita wakafkan Quran yang diberikan tersebut untuk para orang-orang yang membutuhkan Al-Quran. Insyaallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan hamdalah ayyuhal hamdalah 1 2 3 alhamdulillah. Kurang sempurna 1 2 3 alhamdulillahirabbil alamin. Ibrahim ayat yang ke-7 Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Sungguh kau yang bersyukur aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, engkau yang kufur ada siksa yang sangat pedih. Sekarang saya bertanya ibu, nikmatnya akan ditambahin apa diambil sama Allah? Ditambahin apa diambil sama Allah? Ditambahin apa diambil sama Allah? Orang yang bersyukur ditambahin nikmatnya sama Allah. Contohnya nih, bapak yang pakai kacamata, peci hitam, peci putih, bajunya baju abu-abu apa sih putih? Nih bapak ini, saya ketemu beliau sering banget tuh ngisi di sulit subuh ketemu beliau, ngisi sono ketemu beliau. Kata saya, Masya Allah, dunia selebar daun. Ada nggak daun yang lebih kecil yang lu? Ada nggak bu? Ada. Saga. Dunia tak selebar daun. Salah. Dunia selebar daun. Saga. Beranjak malam kasih makanan dari ucapan ini. Kita doakan ibu insya Allah berkah. Nih insya Allah nih bapak ini saya ingat banget nih dulu kita waktu ngaji di sini ya, waktu acara mau di sini. Maulid Nabi ya, Maulid Nabi di sini itu masih ingat sama saya?
Benar tuh saya kira, wallahi. Saya kira yang di sana itu muhajirin ada depan Bu ya. Yang masuk belok kiri ada Bu ya. Yang Ustaz Munif yang ini ya. Benar kan? Masuk tapi dia ini masuk beliau. Belum ya? Belum ya? Nah itu saya sono tadi tuh sono kiri dari saya. Udah gitu saya kan mau masuk. Mereka, woi saya mau tangga di kiri, saya kok kiri. Akhirnya saya berhenti saya. Nungguin supir pengen maju belok saya. Jangan maju awas ya. Saya pernah tuh maju supirnya akhirnya munculnya jauh banget di Jakarta. Telat akhirnya ceramahnya. Ini saja katanya jam setengah 5 ada WR saya. Jam 5 baru naik sekarang. Makanya makin kita udah jam 7 aja ini. Ibu bapak ini insya Allah berkah. Dulu pun motornya satu, sekarang gara-gara bersyukur motornya jadi berapa? Ini dia saya. Perempuan suka kaya. Dulu motornya satu, gara-gara bersyukur sama ditambah motornya jadi berapa? Nah begitu. 1, 2, 3 jadi berapa? Awalnya dia mobilnya satu, gara-gara bersyukur ditambah mobilnya jadi berapa? Awalnya istrinya satu. Bertambah soleha. Ada juga banyak. Makanya kata saya, wallahi billahi saya setia sama perempuan. Istri saya udah bilang begitu saya setia. Makanya saya mau pulang jam 1 kagak pernah cemburutin, pulang jam 2 kagak pernah cemburutin. Kalau senyum terima saya kedatangannya. Nggak percaya gimana kata senyum? Ini parselnya. Ayo. Ini amplopnya. Kira-kira senyum nggak perempuan kalau dikasih begituan ya Bu? Senyum, makanya gampang. Saya mah di sini ikhlas dengan Allah. Dengerin tuh Bu, ibu. Nah, jemaah sekalian berbahagia yang kita sholat bersama ini disampaikan kepada Rasulullah dan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga pada hari ini kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Ini kan temanya Isra wal Mi'raj. Kalau Isra wal Mi'raj ayat yang populer jelas di dalam juz yang ke-15, surah yang ke-17. Saya nggak mau berpanjang lebar, bukannya ini mau maghrib kita, ya. Jadi juz yang ke-15, surah yang ke-17 yang bisa jawab siapa? Silakan juz yang ke-15, surah yang ke-17, surah apa namanya? Ya, pintar. Surah Isra ya. Hebat ini istrinya saya tulah ini. Surah yang ke-17 itu surah Al-Isra. Ayat yang keberapa boleh? Ayat 1 boleh. Pinter. Pak Elo pinter istrinya. Ayat yang ke-1 surah Al-Isra ayat yang ke-1. Ayo kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangkan suaranya biar menggema kepada arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan udah kacang bau kagak ada bisa tuh. Ini kamu berapa orang sih? Insyaallah. Besok tuh kalau misalkan kita dikasih kabar sama Ustaz yang nanti masuk surga menurut Nabi yang paling banyak di surga adalah laki-laki. Ibu protes sama Ustaznya. Kenapa? Kata yang ngaji banyakkan ibu. Coba ngaji pagi-pagi yang banyak ibu. Ngaji siang-siang yang banyak ngaji malam-malam yang banyak ngaji kapan baik yang banyak yang tukang baju yang banyak. Begitu pokoknya ini mantap nomor 1. Ini seragam nih yang mana seragam hitam sama abu-abu. Emangnya udah pada berarti ustaznya kejem. Ada satu kali ada duit ada barang. Nah, jamaah sekalian yang berbaik, sampai mana saya omongan saya tadi?
surat Al-Isra, baca ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Satu dua tiga. Pindah-pindah jangan hebat ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Satu dua tiga. Basir, betul mantap, luar biasa. Takbir. Takbir. Semangat tuh kalau ngaji-ngaji begitu terus semangat sama, luar biasa. Ini satu ayat sudah dihafal dalam beberapa detik saja. Hebat kan bu? Luar biasa. Nah jamaah sekalian, kita sekarang maknanya perhatikan. Jangan hanya kita tahu alamatnya saja, tapi kita harus memahami arti dan maknanya daripada ayat tersebut. Allah katakan begini, ini kaitan dengan Al-Isra, kaitan dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Apa kata Allah Subhanahu? Kalimat yang pertama adalah mensucikan Allah, Maha Suci Allah. Artinya apa? Bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan peristiwa keinginan Muhammad, tapi keinginannya daripada Allah Subhanahu. Tahu nggak bu, latar belakang kenapa Nabi Muhammad itu diberangkatkan Isra wal Mi'raj? Tahu nggak alasannya? Ada yang tahu? 50.000 sudah. Nah, Ustaz kira itu. Ayo, ada yang tahu? Ada nggak? Ustaz Iwan, coba. Kalau salah jadi 100.000 PBB saya. Enggak. Emang ingat gitu. Dengerin. Alasannya Allah mengisra mi'rajkan Muhammad itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya. Alasan itu yang jarang disampaikan oleh Ustaz. Jarang. Cuma Ustaz sampaikan yang baik. Ini tidak. Serius, wallahi. Kata Allah begini bu. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu kemarin gua uji, ada meninggal kakeknya, ada yang kemudian meninggal istrinya. Setelah istrinya meninggal, ada lama kemudian Allah mentakdirkan Nabi Muhammad itu berangkat Isra wal Mi'raj. Jadi alasannya Nabi Muhammad itu kemudian berangkat Isra wal Mi'raj karena Nabi Muhammad mendapati kesedihan demi kesedihan yang menanda di dalam kehidupannya. Artinya Nabi Muhammad sedang dihibur oleh Allah jalan-jalan ke surga dan jalan-jalan ke neraka. Nabi kelasnya jalan-jalan ke surga dan neraka. Kalau ibu dihiburnya, gak usah ke surga, gak usah ke neraka, gak usah. Mana? Jadi kalau ini pakaian lumpuh, piring menggulung, ibu nggak usah pusing. Dengerin apa kata laki. Laki bisikin aja, mama ayo kita jalan-jalan. Itu saudara kayak apa tahu? Bener nggak? Pas jalan-jalan ke toko emas, bapaknya bilang, mama cepetan dong jalannya. Ada nggak laki yang pelit sama bini nggak mau beli emas? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Makanya kalau bini lagi pusing, ajak jalan. Jalan-jalannya kemana bu? Mall yang ada tulisan bahasa Arabnya di kota Bekasi, namanya Masya Allah. Bu, adakah bu mall di kota Bekasi yang begitu? Ada nggak? Ada yang sepotong bajunya 600.000 lah ibu, baju seragam 12.000 diutang 3 kali. Makanya suami kalau membawa istrinya berangkat ke mall yang harganya segitu semuanya minta ampun, maka kita sayangi istri kita dengan menghargainya, memberikan pakaian yang baru. Jangan kita kemudian mohon maaf kadang-kadang sama teman baik, sama istri kita kagak baik, sama teman di traktir, kira sama istri, mah tolong bayarin. Ada nggak lagi yang begitu? Banyak nggak lagi yang begitu? Dengerin tuh bang, dengerin. Makanya kita bapak kalau perempuan itu lagi curhat, dia bilang begini pak, yang besar kita. Dapat bapak biarin aja pak, mau berangkat sama pak mancing, dia main kayak teman-teman apa pak, yang dia bapak tinggalin.
minal masjidil haram ilal masjidil. Kenapa enggak ada minal musola haram ilal musola aqsa? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya masjid. Ini juga namanya seharusnya jangan musola, namanya masjid. Masjid itu nanti dibagi dua, ada yang buat jami, ada yang tidak jami atau ghairu jami. Makanya di masjid di Mekah, di Madinah nggak ada kita cari musola, adanya masjid. Mau gede masjid, mau kecil masjid, mau di pojokan, mau di tengah-tengah kota masjid, semuanya. Ini muhajirin musola masih ya? Musola ya? Padahal sholat subuhnya saya dengar Bu sampai keluar-luar sendalnya. Jadi Nabi Muhammad itu dari Al-Haram ke Aqsa, ngapain jalan? Jalan berarti kapan jalannya? Jalannya di waktu yang malam hari. Makanya Nabi Muhammad jalan di malam hari namanya Isra. Apa namanya? Isra. Kalau ada laki berangkat sama bininya diusir sama lakinya, jalannya malam-malam itu berarti bininya sedang ngapain? Isra. KPA. Murid dia mah. Isra bilangnya. Dan jangan sekalian, itulah yang disebut dengan Isra. Sedangkan Mi'raj kamu lihat, Mi'raj itu naik artinya adalah dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Makanya Muhammad naik dari langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, sampai menemukan namanya Baitul Ma'mur, lalu kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu. Nabi Muhammad langit pertama ketemu sama Adam alaihissalam, manusia pertama, nabi pertama. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam ya Rasulullah. Artinya apa? Nabi Muhammad itu baik-baik aja sama nabi-nabi yang terdahulu. Lalu kemudian lanjut lagi sampai yang paling fenomenal ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu sedang kemudian di tembok-tembok masjid. Jadi di sana itu ceritanya ini di atas arsy Allah. Itu ada masjid yang namanya Baitul Ma'mur. Apa namanya Bu? Nah, Nabi Ibrahim sedang senderan di tempat tersebut. Diucapkan salam, lalu kemudian saling mendoakan semoga Allah kemudian merahmati kita semuanya. Saling mendoakan, lalu berangkat menuju Allah. Jibril kagak bisa nemenin Bu. Kenapa? Karena Jibril itu sebatas sampai di sini doang. Ketika berjumpa dengan Allah tidak diizinkan. Maka yang berangkat Muhammad dewekan. Apa Bu? Padahal Jibril ibadahnya kalau putus, tapi lempengan ketemu dengan Allah agak sanggup. Kenapa? Muhammad manusia, dan manusia lebih mulia dari makhluk manapun. Makanya semua jin, setan, tuyul, genderuwo, apalagi nggak perlu kita takutin sama mereka semuanya. Saya aja sekarang agak pernah takut sama setan, genderuwo, nggak pernah takut karena siang hari. Itu namanya Mi'raj. Naik sampai ketemu Allah. Muhammad mendapati perintah 50 waktu dikurangi menjadi akhirnya sampai 50 waktu berkat usulan daripada Nabi Muhammad yang disuruh sampaikan oleh Nabi Musa yang paling galak kepada semuanya. Maka Nabi Muhammad dibilang, "Hei Muhammad, lu jangan mau dapetin perintah 50 waktu. Umat gua aja disuruh sholat agak pernah mau, yang gede-gede badannya, yang gagah-gagah badannya. Gak perlu umatmu kecil, masa 50 waktu kagak sanggup lo, balik lagi." 3 kali balik akhirnya Nabi Muhammad mendapat diskon sama Allah. Akhirnya cuma 5 waktu saja. Oke, saya mau tanya di sini, sholatnya ibu berapa waktu? Jangan berapa waktu? Adakah sholatnya 4 waktu? Adakah sholatnya 3 waktu? Ada nggak? Adakah sholatnya 2 waktu? Ada nggak? Woi, jawab. Benar. Kalau ada sinetron, pilih mana? Sholat isya atau sinetron dulu? Sinetron. Isya dulu. Matiin sinetronnya ya. Yakin? Bapak tolong saksikan istri-istrinya yang terbaik. Nah, jamaah sekalian berbahagia, itu namanya Mi'raj. Selesai untuk cerita Isra wal Mi'raj. Kalau ibu mau detail ceritanya, ada di kitab namanya Kitab Durratun Nasihin. Di sana dijelaskan cerita tentang Isra wal Mi'raj. Di mana lagi ceritanya Ustaz? Dalam Tafsirul Jalalain. Di situ juga diceritakan kisah
Oh, iya kan? Nah, itulah ibu-ibu itu pintar-pintar semuanya. Hidup ibu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, saya lanjutkan sekarang kira-kira. Ternyata Bu, itu akhirnya perintah Isra wal Mi'raj itu sholat. Makanya ngomongin sholat kita harus ngerti, sholat itu sah kalau kita membaca surah Al-Fatihah. Betul atau betul? Makanya ada satu hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Makanya ibu sholat berjamaah, makanya ibu sholat munfaridan harus membaca Al-Fatihah. Betul itu. Itu hadisnya ada dalam kitab fikih itu begitu betul. Gak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihah. Makanya kalau jadi makmum, ketika imam membaca surah pendek, maka kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Tapi imamnya jangan langsung baca. Contoh begini, imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ketika ambil, imam kagak boleh lanjut langsung membaca surah, tak boleh. Keterangan ini saya baca, saya dapati dalam kitab namanya kitab Fathul Mu'in. Kitab apa Bu? Tahu nggak kitabnya? Tahu Ustaz. Di dalam kitab Fathul Mu'in di sana dikatakan bahwa ada yang tawzirul waqt li Fatihah. Seorang imam harus menunggu waktu makmum untuk membaca surah Al-Fatihah, sekedar baca surah Al-Fatihah. Jadi imam nggak boleh langsung. Ketika waladhdallin, diam dulu tuh imam, jangan lanjut. Ini mah sholat tarawih, dukok wae. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada imam yang begitu sering, banyak. Malah sholat tarawih ini siapa imam jadwalnya bisa sanggup lama-lama. Gua pindah. Kiran Ustaz Iwan mau cepat-cepat. Masya Allah. Bu. Jadi ada keterangan di kitab tersebut kalau setelah hamil makmum itu dipersilakan membaca Al-Fatihah, sekedar baca Fatihah, baru imamnya melanjutkan dengan bacaan surahnya. Jadi waladdallin 1 2 3. Dia sekira si makmum selesai baca Fatihah, baru tuh si imam masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau mau percaya, lihat praktek sholatnya imam Masjidil Haram. Lihat lagi. Setelah imam mendengar kalimat amin dari jamaah, biasanya imam Masjidil Haram dia kadang kadang diam aja. Karena itu praktek yang sudah ada dan kita bisa saksikan, dan itu sudah ada keterangan ilmunya dalam kitab Fathul Mu'in. Kira-kira TKI kalau jadi imam ini biasanya ada kelasnya dia. Kalau sudah kelasnya jangan ada sebagian kan ya. Alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau minum setegukan mengucapin alhamdulillah. Kalau haus suruh minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau haus sampai di mana saya Bu? Haus ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, itulah hukum sholatnya. Maka sholat kita harus sahih, jangan sembarangan. Gak boleh sholat pun gak pakai ilmu, harus pakai ilmu. Diawali sholat itu kan begini, ya. Iftitah bitakbir, wa takhir bitaslim. Membukanya dengan takbir, menutupnya sholat dengan salam. Jangan terbalik. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Jangan terbalik. Sholat yang benar, pakai ilmu. Makanya kalau misalkan lagi bikin, jangan tidur. Ada teman saya di pesantren 5-6 tahun di pesantren, sholatnya masih agak benar. Gimana sholatnya benar?
pesantren lama tapi nggak dapat ilmu. Ada nggak yang begitu? Wow, banyak. Makanya alumni pesantren nggak semuanya yang jadi ustaz, dan banyak alumni pesantren yang nggak jadi apa-apa. Benar nggak Bu? Ini ada yang pernah mondok, apa semuanya di sini mondok semua ya? Ya, ini mau pesantren semua kali ya? Ya apa? Pesantren semua kan ya? Namanya pesantren Ramadan. Pesantren kilat pesantren ngantor juga ya. Ya mas, kalian berbahagia tuh Bu, itu yang namanya sholat harus pakai ilmu. Maka ibu, saya mengajarin sekarang pakai hal yang benar itu bagaimana? Ibu ikutan penting banget ini. Makanya saya sekarang sapri dakwahnya by wakaf Al-Quran. Alhamdulillah ibu, kita ngurusin wakaf Al-Quran, insya Allah manfaatnya buat anak-anak yang membutuhkan bacaan-bacaan Al-Quran. Betul ibu? Ini kita udah sampaikan wakaf Al-Quran ini sampai ke Banjar, ke Tasik sana bu. Mau tahu ke Banjar ibu? Perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah. Itu sampai alhamdulillah Kerawang ke Cilamaya kita juga sudah sampaikan alhamdulillah. Pesantren mereka pesantren gratis untuk membelikan Al-Quran saja mereka tidak punya dananya. Maka datang kita mereka bahagia luar biasa, masya Allah. Makanya ketika ada orang yang berwakaf Quran melalui wakaf Quran Nusantara punya lembaga kita, saya berterima kasih luar biasa. Sekarang kalau misalkan ditanya, kira-kira manfaat nggak wakaf Quran yang kita wakafkan itu? Manfaat apa enggak? Manfaat enggak? Saya kasih dua alasan kenapa kita harus berwakaf Al-Quran. Yang pertama, itu sebagai sedekah jariyah. Ingat Bu, dalam hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim di sana dikatakan idza mata ibnu Adam, atau dalam hadis yang lain idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika meninggal, ketika mati seorang manusia, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Apa yang kecuali itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga adalah anak yang mendoakan orang. Tuh, sedekah jariyah mah kita masih hidup pahalanya ngalir sama kita. Kita udah mati, pahalanya ngalir sama kita. Setiap Quran yang dibaca satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Maka kalau dibaca sama santri-santri yang dari waktu Quran kita, masya Allah, berapa banyak kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita semuanya yang mewakafkan Al-Quran. Dalam saya bertanya, angkat tangan, jawabnya saya ya. Siapa yang mau berwakaf Al-Quran? Lah saya apa jawabnya? La ilaha illallah. Siapa yang mau berwakaf Al-Quran? Kencang jawabnya kok, ya Allah. Siapa yang mau berwakaf Al-Quran? Alhamdulillah. Angkat tangannya. Mau angkat tangannya, saya tahu nggak pakai deodoran ente. Siapa yang mau berwakaf Al-Quran? Angkat tangan saya gitu. Angkat tangan jawabnya. Ini kan bapak hebat nih, bapak. Siapa yang mau wakaf Quran? Jawabnya saya Pak ya. Tanya satu aja. Siapa yang mau wakaf Quran? Oh, kencang suaranya. Kencang suaranya. Ayo sekarang ini ibu satu dia. Siapa yang mau wakaf Quran? Angkat tangan, masya Allah. Suara Allah tadi. Siapa yang mau wakaf Quran? Tuh, dengerin tuh ya. Gak apa dah. Saya lanjutin. Itu alasan pertama. Sebagai sedekah jariyah. Kita mati lu gak akan ada yang nolong itu. Anak kita belum tentu doain. Tapi kalau udah wakaf Quran bisa mengalir pahalanya kita semuanya. Betul Bu ya? Kadang-kadang anak saya sama bini doang Bu, bukan sama orang tuanya. Benar betul Ibu? Kadang-kadang kita udah tua, kita ditaruh di panti jompo. Na'udzubillah min. Makanya harapan kita amal kita selagi masih hidup. Amal kita, kalau amal kita selagi masih hidup banyak, anak mau kagak doain kita, anak mau cuekin kita, bagian alhamdulillah amal kita udah banyak. Kenapa? Amal itu tergantung apa yang kita lakukan, tidak kemudian menggantungkan amal itu kepada orang lain. Siapa ingin pintu
Kita banyakin amal jariyah. Insya Allah kalau kita mati, insya Allah kita bahagia mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Saya kasih motivasi lagi, angkat tangan lagi. Siapa yang mau hafal Quran? Jawabnya saya. Siapa yang mau hafal Quran? Alhamdulillah, nambah suaranya. Selanjutnya, dari mana usaha keterangannya? Ada keterangannya. Ternyata wakaf Quran itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu merindukan 4 golongan. Kurang kencang suaranya. 1, 2, 3, tek. Bunyinya maksa. Jemaah sekalian berbahagia. Apa kata Nabi? Surga mendapati, surga menginginkan, surga merindukan 4 golongan yang kemudian diberikan masuk surga. Siapa? Yang pertama, talil Quran. Mereka yang sering membaca Al-Qur'an. Kita membaca Quran dikit, tapi kalau kita misalkan mewakafkan Quran yang kita wakafkan dibaca sama orang lain, pahala gimana sama kita? Alhamdulillah. Cuma kita malas baca Quran. Kadang bacakan HP, baca Al-Quran ya Allah. Kadang HP aku jadi sedih begitu. Masya Allah. Saya sendiri berkata kadang-kadang baca Quran awan ya Allah. Padahal kita menyampaikan ayat dunia dan kita malas membaca Al-Quran. Kalaulah mungkin kita punya harta yang banyak, kalaulah mungkin kita punya kelebihan harta itu saya berikan Al-Quran dan saya wakafkan kepada mereka yang mempelajari Al-Quran, sehingga ketika mereka membaca Al-Quran, pahala itu ada buat kita yang mewakafkan. Amin ya Rabbal. Jemaah sekalian berbahagia, maka ada dalam satu hadis yang lain banyak sekali tentang hadis tentang wakaf Quran ini. Apalagi hadisnya, nanti orang-orang yang membaca Quran itu di hari kiamat akan diberikan syafaat selain dari Muhammad SAW, itu syafaat Al-Quran. Syafi'an li ashabihi. Mereka akan kemudian menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Loh, sekarang saya tanya lagi, angkat tangannya. Siapa yang mau wakaf Al-Quran? Alhamdulillah. Itu cuma simulasi saja. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa program kami di yayasan itu cukup banyak ibu ya. Makanya saya sebelum wakaf Quran saya minta dulu itu yang namanya sholawatan. Boleh apa kata ibu? Benar boleh? Yakin? Kira-kira kalau masuk surga itu sedekahnya dikit atau banyak? Benar, ibu. Tadi ikhlas bukan Allah. Mudah-mudahan hati kita ikhlas dan insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ben tabok mainin.
Semoga program ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Nah, jamaah sekalian berbahagia, khususnya kita tawarkan sekarang program namanya Wakaf Al-Quran. Tadi saya sudah ceritakan, ini sudah dirasakan manfaatnya bagi santri-santri di pelosok Jawa Barat. Alhamdulillah. Kemarin tuh kami mengadakan sabri dakwah di tahun yang lalu, itu di bulan apa maksudnya? Palembang kita. Juli ya. Di bulan Juli kita ada sabri dakwah ke Palembang kemarin. Alhamdulillah, itu satu masjid bisa berwakaf Al-Quran sebanyak 500 sampai 600 wakaf Al-Quran. Dan itu Qurannya sudah habis kami bagikan semuanya. Tinggal kemudian sekarang permintaan dari jamaah-jamaah yang kemudian membutuhkan Al-Quran. Ini kemarin ada yang WA ke saya, Ustaz saya minta Quran, boleh mengajar? Boleh, ada Al-Qurannya? Orang saya cari dulu, mudah-mudahan ini ada yang mau berwakaf lagi. Mudah-mudahan dari jamaah yang hadir di sini semuanya, insya Allah pada berwakaf Quran semuanya, minimal satu orang satu Al-Quran minimal. Kenapa? Karena kalau kita tidak berwakaf sama sekali, nanti akan dipertanyakan sama Allah, lu beli HP kuat, betul, betul, lu beli motor kuat, betul, masa lu beli Quran buat wakaf itu lu kuat. Kira-kira malu apa enggak? Woi, malu orang. Ini wakaf Quran harganya 100.000 rupiah. Ibu dari satu Quran ini harganya 100.000 rupiah. Ibu nggak usah pikirin nanti biaya distribusinya dari mana. Distribusinya dari sini semua biayanya. Alhamdulillah kita 100.000 itu sudah include semuanya. Distribusi ada di sini semuanya. Ibu nggak usah pusing-pusing menyebarkan. Ustaz, boleh nggak Qurannya saya minta buat tetangga saya yang pada ngaji, boleh nggak? Boleh, alhamdulillah. Berarti saya dibantu dalam penyebaran Al-Qurannya. Ya Bu ya? Oh, Ibu. Alhamdulillah. Ustaz Iwan hadiah. Kempio. Hadiah. Ini Bu. Nah, ini ada sertifikat kami berikan kepada jamaah semuanya yang telah berwakaf Al-Quran. Ini sertifikatnya. Siapa yang harus menerima ini Bu? Siapa yang harus menerima ini sebagai simbolis ada? DKM, anak DKM. Ketua DKM. Semangat apa Pak? Semangat yang tegas. Semangat kalau kita semangat kurang Pak. Nah, tentang ini dan dari mana sih sebenarnya? Dari sini kosong. Ini sertifikatnya. Oke, sudah. Ini Bu jumlah wakaf Qurannya belum ketahuan, emang belum sekarang. Nah ini untuk sertifikatnya sudah saya berikan. Jadi kita namain Bu serius, alhamdulillah, dan semuanya wakaf Ibu pasti kami distribusikan semuanya. Ya Bu ya. Nah sekarang apa ini? Simbolis lagi, simbolis ini dapat insya Allah 10 juta. Amin. Oh mau lihat kemana? Ya. Ini kata orang handphone ini bukan merah. Oke, kasih. Itu Bu, ayo sekarang saya mau tanya Ustaz Iwan, jangan begitu ente, yang di sini. Ente mau Al-Quran berapa biji kira-kira Ustaz Iwan? Ayo buktikan dulu bahwa jamaah harus mengikuti ente, betul ya? Woi, betul kan ente? Ya silakan Ustaz Iwan. Mengambil satu. Alhamdulillah dong, takbir sambut dong. 1, 2, 3 takbir. Angkat tangan, jangan Palestina merdeka sekarang, alhamdulillah. Semuanya takbir. Angkat tangannya nek. Takbir. Gitu. Silakan Muhammad. Saya kurangi itu diwakafkan untuk siapa? Silakan. Kepada Pak Fatihah untuk ketua kami itu memahami ini. Al-Fatihah.
nanti akan kita tanya lagi. Saya mau tanya ke jamaah semuanya dari nilai tertinggi dulu ya. Dari nilai tertinggi berarti 100.000 satu Quran. Kalau misalkan 10 Quran dikali 100.000, 20 Quran dikali 100.000 gitu ya. Siapa yang murakat 50 Al-Quran angkat tangan. Bu, 50 Al-Quran. Ada kata? Masya Allah, luar biasa, hatinya tertib ini. Berapa ibu? 50 Al-Quran. Masya Allah. Sedek kalau misalnya tidak ada sedek. Semoga ibu mohon ke depan berkenan hadir. Tidak usah. Pahalanya diniatkan buat siapa? Suami. Suami. Ya. Baik. Jadi ibu kalau untuk bayarnya nggak harus hari ini, nggak harus hari ini. Bisa di PF karena kita punya fasilitas transfer, nggak harus cash. Kalau cash enggak, kalau TF juga enggak. Karena kita resmi di situ ada bondnya, ada notanya, ada notanya. Baik, selanjutnya sudah 50 Al-Quran atas nama ibu. Haji Sutiwi. Ibu Hajah Sutiwi, kita doakan semoga insya Allah pahala diberikan untuk suami almarhum. Kita doakan untuk suaminya Ibu Sutiwi, yaitu Bapak almarhum Ibu Sri, Bapak Sri Mulyadi, Bapak Haji Sri Mulyadi. Kita doakan semoga almarhum yang disebutkan adalah termasuk orang-orang di ahli jannah, dilapangkan kuburannya, dihapuskan kesalahannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan insya Allah beliau tempatnya terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ayo silakan Bapak, jamaah sekalian, ada lagi yang mau berokat 50 Al-Quran? Ada lagi? Tidak ada, saya turunkan. Baik, ada yang mau berokat 40 Al-Quran? Ada? Silakan. 40 Al-Quran ada? Baik, tidak ada. Saya turunkan lagi, ada yang mau berokat 30 Al-Quran? Ada? 30 Al-Quran ada? Ada yang mau berokat 20 Al-Quran? Ada 20 Al-Quran? Belum ada. Ada yang berokat 15 Al-Quran? Ada 15 Al-Quran? Ada tuh Pak Sadek, Bapak yang kecil, Pak Ketua RT, Masya Allah. Pak Ketua RT, mohon izin untuk pahalanya disampaikan niatnya untuk siapa? Kebetulan istri saya sudah meninggal. Jadi ini untuk almarhum Sri Rumiati istri saya. Kita bacakan Fatihah buat istri Bapak RT, yaitu almarhumah Ibu Sri Rumiati. Semoga beliau ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah min riyadil jannah, dihapuskan segala kesalahannya, diampuni segala dosanya. Ada hari ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Mas sekalian, sudah ada 15 Al-Quran. Ayo, ada lagi yang 15 Al-Quran? Silakan angkat tangan. Ada? Baik, saya akan turunkan 10 Al-Quran. Ada yang 10 Al-Quran? Ada? Mas ada? Ya, sebentar ya, sebentar ya. Di data dulu. Ibu, silakan. Yang almarhumah silakan. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Binti Haji Muhammad khusus Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya bin Said Edi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Al-Quran tadi? 10 ya. Selanjutnya, adakah lagi yang mau berwakaf sebuah Al-Quran? 10. Baik. Silakan. Bapak Ibu sahabat Al-Quran saya sedekahkan untuk almarhum Abi Nasib bin Supardiyo, almarhum Abi bin Nathan Darso, almarhum Umi Fitri. Terus saya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, cukup. Ada lagi yang mau berwakaf 10 Al-Quran? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, saya akan ceritakan ada seorang sahabat yang ibunya meninggal. Jadi ibunya meninggal, terus ngadu kepada Rasul. Kata sahabat tersebut, ya Rasul, ibu saya telah meninggal dunia, tapi saya pengen berbakti kepada ibu saya. Bagaimana caranya ya Rasul? Selain mendoakannya, bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, sedekahkan untuk dirinya. Sedekahkan untuk dirinya. Maka sedekah itu akan kemudian mendapati pahala bagi anaknya dan pasti mendapatkan pahala bagi yang diniatkannya. Makanya kalau orang kita kemudian sekarang bersedekah niatnya untuk orang tuanya, insya Allah dikabulkan, disampaikan niatnya untuk orang tuanya, untuk yang diniatkan tersebut. Amin ya Rabbal. Hal itu keterangannya di dalam hadis Nabi SAW. Kalau masalah riwayatnya kamu tahu itu masalah itu ya. Jadi kita ini meyakini pahala itu akan sampai kapanpun dan dimanapun karena kita anak yang soleh. Salah satunya adalah bersedekah jariah. Baik, yang 10 ada lagi atau tidak? Yang 10 ada lagi. Kalau ada kita akan turunkan. Ada lagi? Yang 10 tidak ada. Baik, kita turunkan yang 5 Al-Quran. Adakah yang 5 Al-Quran? Angkat tangan. Ibu, bapak yang 5 Al-Quran. Catat saja ya. Baik, Pak. Tadi mainnya mana mainnya? Sudah. Pak, silakan. Ada ini bisa. Silakan Pak, niatkan pahalanya untuk silakan. Silakan coba Bapak, silakan. Ya. Ya, baik, sudah. Almarhum yang disebutkan kita bacakan Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, kemudian ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Bapak itu sudah? Bapak. Itu istri. Baik. Tadi yang di sini sebelah sini mana tadi? Ada sebelah sini? Ibu ya? Mas Ade, ini ibu ada sebelah sini. Silakan terus speaker ya. Ya, kita lihat. Silakan. Saya niatkan buat bapak saya, Romo bin Kuno, dan orang tua saya, Victoria Musnad bin Ulang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, saya turunkan lagi tadi 5 ya. Sekarang saya turunkan berapa ibu tadi? 5 juga. Silakan mic-nya dikasih ke ibu ya, kita nanti yang sudah dibacakan Fatihah, kalau belum didata boleh nanti terakhir kumpul. Untuk kedua orang tua saya, almarhum Haji Warsidi bin Aswad dan Ayat Almarhum Asri. Ya, baik. Baik, kita bacakan Fatihah buat almarhum yang disebutkan oleh ibunya tadi. Semoga Allah SWT mengampuni, menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya,
siapa yang mau berapa 4 Al-Quran? Ada 4 Quran. Baik, silakan speakernya ada speaker. Assalamualaikum. Saya makamkan Bapak ini dengan almarhum Bapak Haji bin Abdul Rahim, Ibu Haja di mana di Marto, Bapak Wibno Tentu Saiman, Ibu Suhaimah dari juga. Ya, baik, kita doakan semoga Allah SWT menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan almarhum yang disebutkan oleh Ibu, menghapuskan segala dosa-dosanya, kemudian dijadikan bulan yang Allah menerima dan kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Syarillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah 4, sekarang saya turunkan lagi. Ada yang 4 lagi? Ada? Nggak ada? Baik, saya turunkan menjadi 3. Ada yang mau wakaf Quran 3 Al-Quran? Ada? Tidak ada. Ada yang mau wakaf Quran 2 Al-Quran? Ada? 2 Al-Quran? Banyak ya. 2 Quran. Silakan Ibu satu-satu. Baik, silakan. Niatkan. Tadi. Assalamualaikum. Saya mau mewakafkan Al-Quran untuk kedua orang tua saya, Baik. Bapak Sujoko Bismillah, Ibu Satimah binti Pak Fawiro, Bapak Suparno Bapak Sumarno, dan Bapak Dini Baik. Kita doakan semoga almarhum yang disebutkan semuanya insyaallah dihapuskan kesalahan dan dosanya, tempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya tadi Ibu yang 2 lagi mana? Silakan. Tadi yang 2. Yang 2 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan mewakafkan Al-Quran untuk almarhum ibu dan bapak saya dan bapak mertua saya, Bapak Cipino Sumasmir bin Sinti Kromo, Ibu Maria binti Jayadirejo, Bapak Adekyadi bin Sastro Dinarjo. Saya Dibacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengatakan buat ibu saya, Ibu Sia binti Bapak Asma, Fatihah. Tadi siapa lagi? Sebutkan semuanya almarhum ya. Nanti terakhir baru di KPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir lantas, dan kakak saya tidak sampai tadi. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu saya, Ibu Panti binti Sabar, Al-Fatihah. Saya wakafkan sama almarhum Bapak Suparno, sama Ibu almarhumah Ibu Wahyunten, almarhumah Ibu Wahyunten, almarhum Bapak Cipto Sumardi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya wakafkan almarhum Kusnadi dan almarhum ibu saya Ibu Liana. Al-Fatihah.
Dan baik teman sekalian, sudah ada 2 tadi ya. Nah sekarang terakhir ya, bagi yang mau berwakaf satu Al-Quran silahkan. Ada yang mau berwakaf satu Al-Quran, satu Al-Quran. Jadi satu. Mas ada yang nanti satu ya. Sekarang kita jamaah saja ya, kita jamaah saja. Jamaah saja ya. Yang mau jamaah saja ya. Nanti untuk yang pencatatannya sama Mas Adi, yang bajunya sama saya, yang pencatatannya wakafnya berapa, silakan nanti ke Mas Adi ya. Kemudian kita bacakan Fatihah buat almarhum almarhum yang semuanya sudah kita bacakan ataupun yang belum kita bacakan, semua yang hadir pada kesempatan kali ini dengan biizzatil Quran, dengan kemuliaan Al-Quran, dengan kehormatan setiap huruf daripada Al-Quran. Semoga dosa-dosa daripada almarhumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya Allah min riyadil jannah, dikembalikan kembalinya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berwakaf Quran, semoga kita minta kepada Allah, semoga mereka di antara keluarganya ada yang menjadi min ahli Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran, menjadi qari daripada Al-Quran, sehingga kemudian mereka bisa mengamalkan dari apa yang dibacanya daripada Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih sudah cukup ya. Di sini ada yang minta diberi doa untuk almarhum Bapak Panuri, Ketua DPR Mushola Al-Muhajirin, 40 hari meninggalnya almarhum. Semoga beliau dan dosanya, kesalahannya bertanggung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a'i wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal hayy wa khairal mamat wa taqina wa taqim mawazinana wa haqqi imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa nas'aluka al-ula al-jannah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an wa hakka bi salihati bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'al al-jannata mathwahum waqihim nuzulahum wasi' madkhalahum wa awsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhum daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnat al-qabri wa 'adab an-nar wa fitnat al-qabri wa 'adab an-nar rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Allah a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanit Saputra SPDI atas apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi berkah bagi kita yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, dengan berakhir doa tadi, berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis.